Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pelajaran PAI, Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester PAI kelas 8 SMP semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 beserta kunci jawabannya. Untuk latihan soal PAS atau UAS kelas lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi video ini. Sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Pokok ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berupa kitab suci kepada para rasul sesuai dengan tempat para rasul tersebut diutus waktu itu. Maka bahasa yang digunakan dalam kitab suci itu pun disesuaikan dengan tempat dan waktu rasul tersebut diutus. Pasangan kitab-kitab Allah dengan bahasanya yang benar adalah A. Zabur dengan bahasa Yunani, B. Taurat dengan bahasa Arab, C. Injil dengan bahasa Suryani, D. Al-Quran dengan bahasa Kibti. C. Injil dengan bahasa Suryani. 3. Perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul berikut ini. 1. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2. Musa alaihissalam, 3. Ibrahim alaihissalam, 4. Sis alaihissalam, 5. Idris alaihissalam. Di antara Nabi dan Rasul tersebut yang menerima suhuf adalah B. Nomor 2 yaitu Nabi Musa alaihissalam, kemudian nomor 3 Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian nomor 4 Nabi Sis alaihissalam. Nomor 4. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia adalah pengertian dari iman kepada A. Allah, B. Malaikat, C. Kitab-kitab Allah, D. Hari akhir, C. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut di bawah ini. 1. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, 2. Injil kepada Isa alaihissalam, 3. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, 4. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nama-nama kitab suci dan penerimanya secara berurutan berdasarkan kurun waktu diturunkan ke dunia adalah D, yaitu dari nomor 40 kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan kemudian kitab Al-Quran. Nomor 6. Kitab suci merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia. Dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil. Kitab Allah Subhanahu wa taala ini kemudian terkenal dengan sebutan titik-titik. A. Al-Furqan, B. Al-Quran, C. Al-Bayan, D. Al-Quran. A. Al-Furqan artinya pembeda antara hak dan batil. Nomor 7. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arti dari ayat yang digaris bawahi adalah nomor 1 wal maisir, nomor 2 wal azlam. D. Perjudian, yang kedua adalah pengundi nasib. Nomor 8. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Berikut ini merupakan hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 adalah
A. Berbohong, B. Minuman keras, C. Berkhianat, D. Mengadu domba. B. Minuman keras. 9. Minum minuman keras atau khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan sehingga akan berdampak kepada diri kita. Dampak negatif dari meminum minuman keras adalah A. Susah makan dan minum, B. Keluarga terlantar, C. Merusak tubuh, D. Banyak musuh. C. Dapat merusak tubuh. Nomor 10. Pertikaian, pertengkaran, perkelahian, tawuran dan sejenisnya itu sebenarnya dapat dipicu oleh permasalahan yang sepele seperti saling mengejek. Hikmah dari menghindari perbuatan tersebut adalah A. Banyak musuh, B. Dibenci orang, C. Dikhianati orang, D. Hidup tentram. D. Hidup tentram. Nomor 11. Perhatikan daftar potongan ayat berikut ini. Yang pertama, washhad bi annana. Yang kedua, ya Isa bin Maryam. Yang ketiga, nuridu annakula. Yang keempat, Rabbana anzil alaina. Yang kelima, takunu lana aidan. Potongan ayat di samping yang mengandung hukum bacaan qalqalah sugro adalah A, yaitu nomor 1, wa ashad bi annana. Kemudian yang nomor 2, ya Isa bin Maryam. Kemudian nomor 12, perhatikan daftar ayat berikut ini. Dari potongan ayat di samping yang mengandung hukum tajwid bacaan qalqalah kubro adalah B, nomor 1, qul huwallahu ahad. Kemudian nomor 3, qul a'udzu birabbil falaq. Ini karena posisi huruf qalqalahnya ada di akhir ayat atau akhir kalimat. Nomor 13, Nabila terpilih menjadi bendahara di kelasnya. Tugasnya sangat berat, yaitu harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar. Untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain, maka Nabila harus memiliki perilaku A. Pasrah, B. Jujur, C. Optimis, D. Takzim, D. Tabdir. Jujur. Nomor 14, kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran merupakan dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kejujuran dalam keluarga merupakan titik-titik. A. Harmonisasi, B. Pondasi awal, C. Kebanggaan, D. Sama pentingnya. Jadi kejujuran itu adalah B. Pondasi awal. 15. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Pada potongan ayat Quran di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil karena keadilan lebih dekat pada takwa. Nomor 16, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Imam atau pemimpin yang adil. 2. Istri yang taat pada suami. 3. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. 4. Doa orang yang dizalimi. 5. Anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan orang yang doa mereka tidak terhalang. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. 3 golongan tersebut adalah C, 1, 3, dan 4. Kita lihat, 1 itu adalah seorang imam atau pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kemudian yang keempat adalah doa orang yang dizalimi.
17. Perilaku jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka harus dilatih dan dibiasakan sejak usia ini. Jadi harus dilatih dari sejak kecil. Kemudian nomor 18. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita merupakan penerapan contoh perilaku adil di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di pemerintahan. Ini tentunya adalah kehidupan di masyarakat. C ya. Nomor 19. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukum melaksanakan sholat rawatib ba'diyah maghrib adalah A. Mu'akkad, B. Ghairul mu'akkad, C. Kifayah, D. Ain. A. Mu'akkad. 20. Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid ketika kita memasuki masjid. Pelaksanaan dilakukan secara A. Munfarid, B. Berjamaah, C. Bersama-sama, D. Boleh berjamaah atau munfarid. Jawabannya adalah A. Munfarid, jadi dilaksanakan sendiri, tidak berjamaah ataupun bersama-sama. Nomor 21. Sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Sholat subuh dengan bilangan ganjil jumlah bilangan rakaatnya 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sholat tersebut dinamakan dengan sholat sunat apa? A. Tarawih, B. Witir, C. Khusuf, D. Tasbih. Nah, ini adalah sholat witir, jadi hitungannya ganjil. 22. Perhatikan sholat sunat berikut ini: 1. Idain, 2. Tarawih, 3. Witir, 4. Tasbih, 5. Tahiyatul masjid. Sholat sunat yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah adalah D. 2, 3, dan 4. 2 itu adalah tarawih. Ini bisa berjamaah, bisa sendiri. Nomor 3 witir, dan kemudian nomor 4 yaitu sholat tasbih. Nomor 23. Sholat sunat yang dilakukan dengan berjamaah sebanyak 2 rakaat dan setiap rakaatnya terdiri dari 2 ruku, 2 sujud, dan 2 al-fatihah, dinamakan sholat khusuf. Jadi ini adalah sholat gerhana ya. 24. Perhatikan sholat sunat berikut ini: 1. Dilaksanakan secara berjamaah. 2. Waktu pelaksanaan ketika terjadi kemarau panjang. 3. Disunatkan dilaksanakan di lapang. Dari pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa sholat tersebut adalah sholat apa? Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah C. Sholat istisqa, karena dalam keadaan kemarau panjang, yaitu untuk mengharapkan turun hujan. Nomor 25. Sholat Idul Adha dilaksanakan pagi hari waktunya setelah matahari terbit dan dilaksanakan secara berjamaah. Setelah sholat tersebut dilanjutkan dengan khutbah, dilaksanakan pada tanggal A. 1 Syawal, B. 9 Zulhijjah, C. 10 Zulhijjah, D. 17 Ramadan. Jawabannya adalah C ya. Kalau Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. 26. Abdullah sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pada rakaat kedua, Abdullah mendengarkan bacaan ayat sajdah yang dibaca oleh imamnya. Setelah ayat sajdah selesai dibacakan, Abdullah melaksanakan sujud. Ini sujud apa namanya? A. Sujud syukur, B. Tilawah, C. Sahwi, D. Sajdah. Ini adalah sujud sajdah.
27. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir, lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah C. Sunnah. 28. Ahmad tinggal di daerah padat penduduk. Rumahnya berdempetan dengan rumah penduduk lainnya. Ketika pulang kerja ia terkejut karena rumah tetangganya habis terbakar, sementara rumahnya selamat dari kebakaran tersebut. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhindar dari musibah kebakaran dengan melakukan sujud A. Syukur, B. Sahwi, C. Tilawah, D. Sembah. Sujud syukur. 29. Perhatikan pernyataan berikut. Lupa kelebihan rakaat sholat, mendapatkan nikmat yang luar biasa, mendengarkan ayat-ayat sajdah, lupa tidak membaca tasahud awal, lupa kekurangan jumlah rakaat sholat, terhindar dari musibah. Pernyataan yang merupakan penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi adalah C. Nomor 1, lupa kelebihan rakaat sholat. Kemudian nomor 4, lupa tidak membaca tasahud awal. Kemudian nomor 5, lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. Nah, ini yang mewajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. 30. Subhana malayanamu walayashu. Lafal tersebut merupakan bacaan ketika sujud apa? A. Sahwi, B. Tilawah, C. Syukur, D. Sajdah. Ini adalah bacaan sujud sahwi. 31. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Pendirinya bernama A. Abdul Malik bin Marwan, B. Walid bin Abdul Malik, C. Muawiyah bin Abu Sufyan, D. Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya adalah C. Muawiyah bin Abu Sufyan. 32. Kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, sejarah dan budaya. 32. Kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Sejarah mencatat kemajuan tersebut pada masa Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode A. Damaskus dan Toledo, B. Damaskus dan Cordoba, C. Madinah dan Andalusia, D. Madinah dan Cordoba. Jawabannya adalah B. Damaskus dan Cordoba. 33. Umat Islam pada masa ini hidup nyaman dan bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang tercatat lebih 10 tahun, masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh 33. Umat Islam pada masa ini hidup nyaman dan bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang tercatat lebih 10 tahun, masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh siapa? A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Hisam bin Abdul Malik, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Walid bin Abdul Malik. D. Walid bin Abdul Malik. 34. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana. 2. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abasid Ibnu Al-Muttalib. 3. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb
yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan dalam bela negara. 5. Banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin. Yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah adalah A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. 35. Kota yang terkenal dengan julukan kota 1000 malam adalah A. Mekah, B. Madinah, C. Baghdad, D. Yunani. C. Yaitu kota Baghdad. 36. Perhatikan ayat berikut. Ini yang digarisbawahi. Wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Arti dari ayat tersebut adalah B. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. 37. Perhatikan ayat berikut. Yang mengandung bacaan mad asli. Yang mengandung bacaan mad asli kasroh 37. Perhatikan ayat berikut. Yang mengandung bacaan mad asli kasroh bertemu huruf ya adalah B. 2 dan 3. Kita lihat 2 itu al-mubaddirina, itu ro. Kemudian nomor 3 as-sapilina, lam kasroh. Kemudian 38. Perhatikan ayat berikut. Hukum bacaan dari potongan ayat yang bergaris bawah adalah wal baghdha. A. Mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. 39. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari sifat rendah hati kecuali A. Sombong, B. Angkuh, C. Takabur, D. Pembohong. D. Pembohong, karena ini adalah kecuali. 40. Berpoya-poya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Allah mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana, dan peduli terhadap orang lain. Manfaat dari perilaku hidup hemat dan sederhana adalah A. Semua keinginan dapat terpenuhi pada masa sekarang. B. Menjadi salah satu cara agar cepat menjadi kaya. C. Bisa peduli pada sesama manusia di sekitar kita. D. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Hemat dan sederhana itu adalah dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, ini adalah soal esai ya. Nomor 41. Jelaskan perbedaan antara suhuf dan kitab. Nah, perbedaan antara kitab dan suhuf itu antara lain 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kemudian yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. 42. Sebutkan 5 sholat sunat rawatib yang hukumnya sunat muakkad. Jawabannya adalah yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang keempat adalah 2 rakaat sesudah sholat isya, yang kelima adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah rawatib sunat muakkad.
43. Tuliskan lafal doa dari sujud tilawah. Nah, ini adalah doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. 44. Jelaskan kemajuan-kemajuan yang dicapai Khalifah Bani Umayyah. Secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tentang ilmu pengetahuan, yaitu berkembangnya ilmu kimia, kedokteran, sejarah, juga bahasa dan sastra. Kemudian perkembangan non ilmu pengetahuan atau bidang lainnya seperti arsitektur, organisasi militer, kemudian perdagangan. Kemudian nomor 45, perhatikan ayat berikut. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang sikap hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Jadi perintah untuk berperilaku hemat dan sederhana. Kemudian yang kedua adalah berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta. Ini adalah perborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Ini adalah larangan untuk melakukan poya-poya karena merupakan bagian dari perbuatan setan. Terima kasih sudah menonton penjelasan tentang latihan soal PAI PAS semester 1 tahun 2022. Semoga kalian bisa melaksanakan PAS dengan lancar dan nilai yang maksimal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.